Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pelajaran kita hari ini tentang blok diagram, tentang namanya closed loop. Ada dua istilah baru yang juga harus kita pahami. Pertama adalah namanya open loop dan juga closed loop. Nah, pertanyaannya adalah apakah namanya disebut dengan open loop? Apa yang dimaksud dengan closed loop? Open loop seperti juga namanya, yang penting adalah bahwa semua proses itu tidak lagi menjadikan outputnya sebagai bagian dari proses. Tetapi kalau closed loop itu menjadikan outputnya menjadi bagian dari closed loop. Atau dalam bahasa praktisnya, kalau closed loop itu menggunakan sensor, tapi kalau open loop tidak menggunakan sensor. Pertanyaannya adalah, terus sensor yang seperti apa? Sensornya tergantung dari penggunaannya, tergantung dari sistem tujuan untuk apa. Sebagai contoh yang pertama, di sini di sistem ini kita mencoba membuat suatu sistem di mana digunakan untuk mendeteksi adalah mengatur volume dari air, sehingga outputnya adalah volume suatu air. Maka sensor yang digunakan adalah sensor deteksi volume air. Jika kita dalam proses itu menggunakan sensor untuk mendeteksi air, maka kita sebut sebagai closed loop. Apabila kita cuma tidak menggunakannya, maka kita sebut dengan open loop, misalnya menggunakan timer dan sebagainya. Demikian juga untuk sistem yang lain. Misalnya untuk sistem, misalnya suatu sistem mengatur suhu ruangan, maka output yang diinginkan adalah berupa suatu temperatur dari ruangan. Jika kita menggunakan sensor dari deteksi untuk deteksi ruangan dan kemudian digunakan untuk proses berikutnya, maka itu disebut dengan closed loop. Tetapi jika tidak pernah menggunakan sensor temperatur ruangan, maka kita sebut dengan open loop. Ini adalah blok diagram, yang atas adalah blok diagram untuk closed loop, sedangkan yang bawah adalah open loop. Dari sini kita bisa melihat, pertama, kalau open loop maka semua outputnya, semua proses ini berjalan sesuai dengan langsung menuju dari input ke controller, ke actuator, plan, kemudian output. Maka proses berikutnya yang dilakukan controller, aktuator dan sebagainya tidak lagi mempertimbangkan apa yang terjadi di output. Tetapi pada sistem yang sifatnya closed loop, kita lihat dari input, kemudian ada controller, ada aktuator, ada plan yang kita kontrol, kemudian output. Tetapi output berikutnya, proses berikutnya itu tidak pernah melewatkan namanya hasil output sebelumnya, sehingga output kemudian disensor, kemudian dijadikan feedback untuk menjadi dibandingkan dengan inputnya. Jika terjadi kesalahan atau apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan dan sebagainya, maka itu menjadi bagian dari input untuk diproses berikutnya. Jadi pada sistem closed loop, output yang dihasilkan itu merupakan proses dari adjustment dari output sebelumnya. Itu disebut dengan closed loop. Nah, kita pernah belajar sebelumnya bahwa namanya sistem itu ada input, ada output, ada proses. Nah, proses itu merupakan pengubahan bentuk dari input menjadi output dalam bentuk yang lain. Nah, kita menyebutnya sekarang dalam bentuk ini namanya transfer function atau fungsi alih. Fungsi alih adalah mengubah bentuknya dari input menjadi bentuk output yang lain. Sehingga secara pertamaan matematik, kalau kita gambarkan yang kotak seperti ini, maka kita bisa samakan namanya transfer function itu sama dengan YS per RS, atau output dibagi dengan input. Nah, kita coba ke perhitungan bagaimana kita kemudian merumuskan persamaan closed loop dalam suatu model matematik. Transfer function darinya yang kita cari adalah bagaimana sih model matematik dari persamaan blok diagram seperti ini, yaitu dengan inputnya adalah RS, kemudian diproses G1S, kemudian outputnya adalah YS, kemudian ada feedback sensor namanya H1S. Bagaimana cara kita menghitungnya secara matematik? Kita coba. Kita lihat sini. Jadi inputnya RS tetap sama, perabakan nilai YS, maka YS adalah YS sama dengan RS, kemudian karena dia plus, kemudian berikutnya adalah minus dari YS kali dengan H1S. Kemudian semuanya ada dikali dalam kurung, dikali dengan G1S.
Kemudian kita jabarkan kembali. YS sama dengan RS dikali dengan G1S karena dalam kurung, kemudian minus YS dikali dengan H1S dikali dengan G1S. Nah, ini kita tahu bahwa ini output dari closed loop ini sederhana ini adalah YS, output itu sama dengan RS kali G1S kali YS kali H1S kali G1S. Dari secara konsep kita lihat bahwa YS di sini output nih masih ada output yang lain sebelumnya. Artinya secara konsep bahwa output yang sekarang dihasilkan itu tidak terlepas dari kondisi output sebelumnya. Ini semua dengan konsep YS. Tetapi secara matematik kita tidak bisa menyelesaikan sampai sini karena dan YS di sini juga ada YS. Sedangkan yang kita cari adalah nilai YS. Berapakah nilai YS? Kita harus kembalikan, kita kembali lagi. Maka kita kumpulkan yang YS di sini. Yang YS di sini kita harus kembalikan, samakan, kumpulkan dengan persamaan yang YS yang ada di sini. Sehingga nilainya adalah YS karena di sini adalah minus, maka jadi plus dengan YS dikali dengan H1S dikali dengan G1S sama dengan yang sebelumnya RS kali G1S. Jangan lupa bahwa yang kita cari adalah nilai YS, output YS. Maka kita coba keluarkan nilai YS dari dua persamaan ini. YS kita keluarkan, YS dibagi YS sama dengan 1. Kemudian ditambah dengan YS kali H1S kali G1S dibagi dengan YS sama dengan tinggal H1S kali G1S. Sama dengan sebelumnya RS kali G1S. Sehingga kita keluarkan YS sama dengan RS G1S dibagi dengan 1 plus H1 kali G1S. Ini kemudian dibagi dengan 1 plus dengan H1S dikali dengan G1S. Maka kita bisa merumuskan persamaan closed loop dengan input RS, proses G1S, output YS, dan dengan feedback H1S adalah YS sama dengan RS kali G1S dibagi dengan 1 plus H1S kali dengan G1S. Sekarang berapakah persamaan dari transfer function? Transfer function adalah model matematik dari closed loop yang kita gambarkan di atas ini. Maka transfer function adalah persamaan dari output dibagi dengan input. Berapakah nilai output? Outputnya adalah YS, inputnya adalah RS. Kita tahu nilai YS-nya ini, maka berapakah dibagi dengan nilai RS? Maka transfer function-nya atau kita sebut YS dibagi dengan RS dibagi dengan RS itu sama dengan, karena sudah RS-nya sudah kita pindahkan ke bawah, maka tinggal adalah G1S. Kita copy aja. RS-nya karena sudah dipindah ke bawah, maka tinggal RS-nya sudah kita hapus. Maka transfer function-nya adalah YS per RS sama dengan G1S kali dibagi dengan 1 plus H1S dikali dengan G1S.
Transfer function yang tadi bisa kita ketemukan. Untuk soal-soal yang lainnya silakan dicoba sendiri. Nanti apabila ada masalah, nanti bisa kita diskusi lebih lanjut. Selamat mencoba, semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami, dan saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.